disebutkan dalam kitab Matala'il Badarain. Dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad yang sudah kita hafal jumlahnya ada 25 orang. Yang tak sering kita dengarkan, tapi dalam Al-Quran sudah disebutkan. Kalau seandainya Allah menyebutkan nama kaum Adam, artinya nama daripada kaum laki-laki, dia daripada golongan orang yang beriman. Para ulama mengatakan, para ulama berpendapat kalau dia bukan seorang rasul, bisa dipastikan dia itu adalah nabinya Allah. Kalau kita jumlahkan semuanya yang Allah Ta'ala sebutkan daripada golongan laki-laki di dalam Al-Quran, dan semuanya mereka beriman, yang sudah dihitung oleh para ulama ada 28 orang. Yang 25 itu sudah terbiasalah. Yang 3 ini, yang pertama Luqman, kan ada dalam Al-Quran salah satu surat yang ada dalam Al-Quran, Allah memberi nama dengan surat Luqman. Luqman ini siapa? Luqman adalah salah seorang hamba Allah yang hadir di dunia ini. Beliau ini adalah masih dalam saudara dekat Nabi Allah Musa alaihi salam. Nasihat-nasihat baik yang telah Luqman ucapkan, berikan, mewasiatkan, menasihati putranya yang sangat beliau cintai, masih cukup banyak kita dapati di dalam Al-Quran dengan panggilan khas bahasa yang ada dalam Al-Quran, ya bunayya. Dalam surat Luqman sering kita dapati kalimat ya bunayya. Luqman ini golongan orang beriman. Yang kedua, Dzalqarnain. Dzalqarnain ini Allah menyebutkan namanya dalam surah Al-Kahfi pada saat Allah mengisahkan pertemuan Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Di situ dalam surah Al-Kahfi Allah menyebutkan tentang Dzalqarnain. Dzalqarnain ini adalah salah seorang raja daripada golongan orang Islam, dan beliau ini karena namanya ada dalam Al-Quran, para alim ulama meyakini dan bahkan memberi peringatan kepada kita, Dzalqarnain ini adalah nabi. Kalau dia bukan rasul, sudah dipastikan dia itu nabi. Kenapa Allah menyebutkan Dzalqarnain dalam surah Al-Kahfi? Karena lagi tentang pembicaraan masalah penghujung dunia. Di antara pembicaraan dalam surah Al-Kahfi ada kejadian sebelum datangnya kiamat dengan keluarnya Jud Majud. Inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard dalam Al-Quran. Jud Majud adalah golongan makhluk yang telah Allah Ta'ala ciptakan di dunia. Mereka hidupnya telah lama, tetapi sekarang mereka masih terkurung dalam salah satu bukit yang Allah Ta'ala rahasiakan. Jud Majud itu nanti pada hari kiamat, di saat mau datangnya kiamat, setelah kematian Dajjal, setelah Dajjal ini dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihi salam, akhirnya sampailah pada cobaan yang Allah Ta'ala berikan, huru hara yang ada pada hari kiamat, antara lain adalah keluarnya Jud Majud. Jud Majud ini makhluk aneh. Kalau mereka keluar, mereka berbuat kerusakan di dunia. Akhirnya Allah melalui malaikat Jibril memerintahkan kepada Dzalqarnain mengurung mereka dalam keadaan tertidur. Di saat mereka sedang istirahat, mereka lagi dalam keadaan terlelap, Dzalqarnain dengan karamah
yang Allah Ta'ala berikan, membuat penjara yang sangat besar, akhirnya mereka terkurung hingga dengan masa sekarang. Yang ingin kita bicarakan Zulkarnain, namanya tersebut di dalam Al-Quran. Yang ketiga yang ada namanya dalam Al-Quran adalah Uzir. Uzir ini siapa? Salah satu orang yang beriman, cucunya Nabi Adam, namanya Uzir, daripada golongan Bani Israel. Allah menyebutkan namanya dalam Al-Quran karena orang Yahudi menganggap Uzir ini adalah anaknya Allah, sebagaimana orang Nasrani mengakui Isa anaknya Allah. Orang Yahudi juga mengakui Uzir ini anak Allah. Tetapi kedua-dua golongan ini adalah golongan yang sangat sesat, menyesatkan, dan bahkan mereka itu benar-benar kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.